Materi berikutnya mengenai pemilihan bentuk usaha, yaitu macam-macam bentuk usaha. Pada saat kita memutuskan untuk melakukan usaha agar tujuan kita tercapai, maka ada konsekuensi pajak yang harus kita hadapi. Dan itu bisa kita rencanakan dimulai dari perencanaan. Kita mau usaha apa? Kalau misalkan kita sudah menentukan mau usaha apa, maka aspek perpajakan mana yang akan kita ambil. Nah, sekarang kita lihat macam-macam bentuk usaha. Jadi, yang namanya bentuk usaha ini pasti dipilih. Tidak mungkin tidak. Jadi, bentuk usaha ini wajib dipilih salah satu dari yang ada, yang diatur di dalam undang-undang. Nah, bentuk usaha yang diakui dalam peraturan perpajakan di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, perseorangan. Yang kedua, badan usaha. Yang ketiga, bentuk usaha tetap. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah perseorangan. Nah, perseorangan juga dibagi menjadi 2. Ada yang perusahaan perseorangan, ada juga pengusaha perseorangan. Apabila perusahaan perseorangan, itu perusahaan yang hanya dimiliki oleh pemilik tunggal untuk mencapai tujuan perusahaannya. Seperti contoh, di sini ada bengkel, penatu, salon kecantikan, rumah makan, dan lain sebagainya. Sedangkan pengusaha perseorangan yaitu pemilik atau penguasa dari suatu perusahaan perseorangan. Contohnya seperti pemilik bengkel, pemilik penatu, pemilik salon, dan yang lain sebagainya. Jadi jika dicontohkan, misalkan di sini ada pemilik bengkel. Yang namanya bengkel itu perusahaannya. Nah, adapun pemilik itu pengusahanya. Seperti itu. Itu untuk yang perseorangan. Bentuk usaha yang kedua yaitu adalah badan usaha. Yang pertama tadi perseorangan. Ya. Yang kedua adalah badan usaha. Jadi, ketika kita memiliki ide dan gagasan untuk membuat suatu usaha, kita pasti salah satu di antara 3 ini. Dan pasti kalau itu berasal dari individu kita, maka kita akan termasuk ke perseorangan. Nah, sekarang kita masuk ke badan usaha. Jadi badan usaha itu sebenarnya adalah kumpulan wajib pajak orang pribadi untuk mencapai tujuan. Jadi WPOP itu mereka berkumpul, kemudian melakukan pertemuan dan bersepakat untuk membuat suatu usaha dengan tujuan yang mereka tetapkan bersama. Itu namanya badan usaha. Kita lihat pengertian badan usaha menurut undang-undang. Di undang-undang disebutkan, badan usaha itu adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Nah, itu pengertiannya. Adapun rinciannya yang termasuk ke dalam badan usaha itu ada lumayan banyak. Ada 7. Yang pertama yaitu adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini banyak di sekitaran kita. Perseroan terbatas ini biasanya
perusahaannya itu ketika memberikan nama pasti diawali dengan awalan PT. Misalkan PT Pertamina, PT Kimia Farma. Nah, itu PT itu kepanjangan dari perseroan terbatas. Seperti itu. Kemudian bentuk usaha yang kedua yaitu perseroan komanditer atau perseroan lainnya. Kita biasa kenal dengan nama CV, Commanditary Vennootschap. Nah, untuk yang namanya CV, ya, jika tadi PT, nama perusahaannya pasti diawali dengan PT, kalau bentuknya PT. Kalau CV juga sama, dia itu namanya akan diawali dengan CV. Untuk membedakan mana CV, mana PT itu dari namanya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, bentuk usaha yang ketiga yaitu badan usaha milik negara. Kita singkat BUMN seringnya ya. Nah, untuk BUMN ini sebagaimana kita tahu penyertaannya lebih dari 50% itu oleh pemerintah. Jadi yang namanya BUMN itu usaha milik pemerintah. Untuk BUMN ini kita bisa mengidentifikasi dari namanya juga, yaitu dengan akhirannya ya. Biasanya diakhiri dengan dalam kurung persero. Dalam kurung persero. Itu BUMN. Jadi ciri-cirinya yang saya sebutkan di sini agar lebih memudahkan untuk mengidentifikasi. Karena nanti akan berbeda juga aspek perpajakannya. Bagaimana dengan PT, CV, BUMN. Kemudian yang keempat, yaitu Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Kalau BUMD bedanya dimilikinya oleh daerah. Kalau tadi BUMN dimilikinya lebih dari 50% oleh negara, oleh pusat. Kalau ini oleh daerah. Untuk menentukannya, biasanya untuk BUMD ini ada nama daerahnya. Misalkan kota, kemudian kabupaten, ya, kemudian provinsi. Gitu. Misalkan namanya apa? BPD Jabar. Nah, misalkan gitu ya. Atau PDAM Kota Bandung, PDAM Kabupaten Bandung. Nah, itu biasanya ada nama kotanya atau nama kabupatennya atau nama provinsinya. Itu kalau BUMD, biasanya seperti itu. Kemudian yang kelima, bentuk usaha yang kelima yaitu firma atau kongsi. Nah, ini juga sama seperti PT dan CV, itu diawali dengan nama firma. Seperti contoh ada firma hukum, firma akuntansi, firma konsultan pajak, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam yaitu Orsospol atau organisasi sosial politik. Nah, untuk Orsospol ini biasanya diawali dengan awalan partai. Banyak ya partainya. Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk usaha yang terakhir adalah lembaga, baik yang bertujuan profit maupun yang bertujuan non-profit. Jadi ini selain dari 6 itu, apabila ada wajib pajak orang pribadi yang berkumpul dan melakukan suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan, maka termasuk ke antara 6 yang tadi.
Kalau di antara 6 yang tadi tidak termasuk, maka masuknya ke yang ketujuh. Begitu ya, sebagaimana kita bahas tadi di awal tentang pengertian badan usaha, yaitu sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik dia menjalankan usaha maupun yang tidak menjalankan usaha. Seperti itu. Nah, itu macam-macam bentuk usaha yang bisa kita pilih dan wajib kita pilih salah satu di antara itu. Apakah kita akan menjadi perseorangan ataukah kita akan menjadi badan usaha. Kalau kita ingin menjadi badan usaha, maka ada pilihan lagi yang harus kita pilih. Apakah kita akan menjadi PT? Apakah kita akan menjadi CV? Apakah kita akan menjadi badan usaha milik negara? Apakah kita akan menjadi badan usaha milik daerah, firma atau kongsi, orsospol atau apa? Tapi tentu khusus untuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah kita tidak bisa. Kenapa? Karena itu wewenangnya pemerintah. Sedangkan kita sebagai orang sipil hanya bisa membuat bentuk usaha badan selain daripada itu. Itu untuk macam-macam bentuk usaha yang wajib kita pilih salah satu sesuai dengan kondisi dan tujuan yang akan kita capai.